Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelas E kelompok 6 izin memaparkan materi mengenai penanganan obat-obat kadaluarsa. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Fai Natali dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melisa Zevania Zaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra Siagian. Perkenalkan, nama saya Yesda Magdalena Lumenggal. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Penanganan obat-obat kadaluarsa. Yang pertama adalah pengertian. Obat kadaluarsa adalah obat yang melewati tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan atau labelnya. Tanggal kadaluarsa menunjukkan batas waktu efektivitas dan keamanan obat. Penanganan obat kadaluarsa yang tepat sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien, mencegah keracunan, dan menghindari pencemaran lingkungan. Next. Adapun penyebab kadaluarsa yaitu yang pertama proses kimiawi. Terdapat reaksi degradasi bahan aktif obat seiring waktu. Yang kedua, kondisi penyimpanan yang tidak tepat. Adanya paparan panas, kelembapan, atau cahaya dapat mempercepat proses kadaluarsa. Yang ketiga yaitu kualitas bahan baku. Beberapa bahan baku bisa lebih cepat rusak. Selanjutnya. Risiko penggunaan obat kadaluarsa. Yang pertama, efektivitas berkurang seperti obat tidak memberikan efek yang diinginkan atau terapi yang tidak optimal. Yang kedua, reaksi samping berbahaya, yaitu beberapa obat kadaluarsa dapat memicu efek samping yang berbahaya. Yang ketiga, keracunan, yaitu obat yang sudah terdegradasi dapat menghasilkan senyawa beracun. Penanganan obat kadaluarsa di rumah sakit. 1. Penyimpanan yang tepat. Obat harus disimpan sesuai dengan petunjuk, suhu, kelembapan, cahaya. Terus, pengaturan rotasi stok untuk memastikan obat tidak melewati tanggal kadaluarsa. 2. Pemeriksaan berkala. Lakukan pengecekan rutin terhadap obat-obat di gudang atau apotek untuk memastikan tanggal kadaluarsa. 3. Pengelolaan stok. Gunakan sistem FIFO, first in, first out untuk memastikan obat yang lebih dulu diterima digunakan terlebih dahulu. Tandai obat yang mendekati kadaluarsa untuk segera diprioritaskan. Next. Prosedur untuk penanganan obat kadaluarsa. Yang pertama, identifikasi obat kadaluarsa. Yang kedua, lakukan pengecekan label dan catat stok untuk obat yang kadaluarsanya sudah lewat. Yang ketiga, pemindahan obat kadaluarsa. Lalu yang keempat, pisahkan obat kadaluarsa dari obat yang masih berlaku. Yang kelima, pencatatan dan pelaporan. Yang keenam, catat semua obat yang kadaluarsa, termasuk nama obat, jumlah, dan alasan penghapusan. Yang ketujuh, pembuangan yang aman. Yang kedelapan, ikuti prosedur pembuangan limbah medis atau bahan farmasi yang benar untuk memastikan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Regulasi dan standar dalam penanganan obat kadaluarsa. Yang pertama ada FDA, Food and Drug Administration, yaitu menganjurkan untuk tidak menggunakan obat setelah tanggal kadaluarsa. Yang kedua, WHO, World Health Organization, menekankan pentingnya kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan dan pembuangan obat kadaluarsa di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, peraturan pemerintah dan Departemen Kesehatan, yang dimana menyediakan panduan tentang cara menangani dan membuang obat kadaluarsa sesuai standar kesehatan dan lingkungan. Dampak lingkungan dari pembuangan obat kadaluarsa. Yang pertama ada pencemaran air. Obat yang dibuang sembarangan, baik ke saluran pembuangan rumah tangga, sungai, atau danau, dapat masuk ke dalam sumber air tanah atau permukaan. Zat-zat kimia dalam obat, terutama yang bersifat toksik atau bioaktif, dapat mencemari air dan berdampak pada kualitas air yang digunakan oleh manusia
dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada polusi tanah. Obat yang dibuang sembarangan ke tanah dapat meresap dan mencemari tanah, yang kemudian dapat mengganggu kualitas tanah tersebut. Obat-obat yang tidak terurai dengan cepat akan mengganggu keseimbangan kimia tanah dan dapat membahayakan mikroorganisme tanah yang penting untuk proses alami. Lalu ada dampak pada hewan dan tanaman. Obat-obat yang masuk ke lingkungan bisa membahayakan kehidupan liar dan tanaman. Pada hewan liar yang terpapar obat-obat yang terbuang ke lingkungan dapat mengalami keracunan atau gangguan kesehatan. Pada tanaman, terutama yang berbahan kimia kuat, dapat mencemari air tanah atau tanah yang digunakan oleh tanaman untuk tumbuh. Tanaman yang menyerap zat beracun ini bisa mengalami kerusakan, mengurangi produktivitas, atau bahkan mati. Kesimpulannya, pentingnya pengelolaan obat kadaluarsa yang pertama untuk memastikan obat yang digunakan tetap efektif dan aman. Lalu untuk mencegah risiko kesehatan bagi pasien dan keracunan. Prosedur yang benar, yang pertama identifikasi, pemisahan, pencatatan, dan pembuangan obat kadaluarsa harus dilakukan dengan hati-hati. Lalu ada tanggung jawab bersama. Apotek, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya harus bekerja sama untuk mengelola obat kadaluarsa dengan aman. Sekian dari hasil dan penjelasan tentang penanganan obat-obat kadaluarsa dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Obat kadaluarsa selain tidak lagi memiliki khasiat pengobatan juga memiliki efek samping, yakni obat tidak lagi dapat diprediksi dan selain itu obat dapat berubah menjadi racun yang menyerang metabolisme tubuh khususnya fungsi hati dan juga dapat menyerang fungsi ekresi dari tubuh dan organ ginjal. Khusus untuk antibiotik yang kadaluarsa, obat dapat menimbulkan resistensi. Dalam dosis tinggi, obat kadaluarsa bisa menyebabkan kematian. Ya, Anda perlu mewaspadai ciri-ciri obat kadaluarsa dengan memperhatikan ciri fisik obat. Untuk obat padat seperti kapsul, tablet, pil, dan serbuk warna batu dan rasanya obat telah berubah dan kemasan obat menggelembung atau rusak. Ketebalan dan panjang tablet pun berubah. Terdapat bintik-bintik pada tablet, tablet retak atau berubah bentuk, dan tablet lengket satu sama lainnya. Tulisan tablet memudar dan juga untuk obat puyer terjadi gumpalan-gumpalan. Untuk obat semi-solid seperti salep, krim, pasta, dan gel perlu diwaspadai Anda jika membaui obat ini dan mengental dan kekentalan dari obat ini telah berubah, ukuran pH-nya pun berubah, bentuk partikel yang tidak merata, dan kemasan obat bocor atau rusak. Sementara untuk obat cair, perhatikan warna pH, kekentalan, dan kelarutannya. Jangan dikonsumsi jika terdapat partikel-partikel kecil yang mengambang. Juga jika bau dan rasa obat berubah menjadi tajam, terdapat endapan di obat ini. Terlebih jika kemasan botol rusak atau bocor.